Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Shalom. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online GKI Purbalingga. Bapak Ibu, ada beberapa warta yang perlu kami sampaikan. Warta yang pertama, pelayan firman yang melayani firman Tuhan pada kebaktian online pada hari ini, Minggu tanggal 20 Juni 2021 adalah Pendeta Dimas Aryo Yuwono SSI Teol dari GKI Marta Dirja Purwokerto. Yang kedua, kelas katekisasi. Akan dibuka kembali kelas katekisasi pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021. Untuk itu bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang telah berusia 15 tahun dan belum mengikuti katekisasi, diharap mendaftarkan diri di kantor gereja pada jam kerja. 3. Pembagian form data jemaat. Dalam rangka memperbaiki data jemaat, akan atau sudah dibagikan forum data jemaat. Bagi jemaat yang belum mendapat, bisa meminta ke kantor gereja, dan yang sudah diisi, harap segera dikembalikan data tersebut ke kantor gereja beserta pas foto terbaru, ukuran bebas. 4. Sakramen Perjamuan Kudus. 2 minggu lagi, GKI Purbalingga akan melaksanakan Sakramen Perjamuan Kudus pada kebaktian hari Minggu tanggal 4 Juli 2021. Waktu pukul 7 WIB atau kebaktian pagi, dilayani oleh Pendeta Wisnu Sabto Nugroho dari LPPS Yogyakarta. Untuk itu, kami menghimbau kepada seluruh anggota jemaat Baptis dan Sidi untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya agar layak ikut ambil bagian dalam meja perjamuan kudus tersebut. Bagi anggota jemaat yang tidak bisa hadir, dapat mengikuti perjamuan kudus di rumah lewat ibadah secara live streaming di channel YouTube GKI Purbalingga pada pukul 7 WIB sesuai dengan waktu ibadah onsite dilaksanakan.
5. Warta Komisi Anak dan Komisi Remaja. Pada hari Sabtu 26 Juni 2021 dan Minggu 27 Juni 2021, Komisi Anak dan Komisi Remaja akan mengadakan kegiatan baik secara virtual dan tatap muka. Untuk informasi lebih lanjut mengenai masing-masing kegiatan dapat dilihat di Warta Jemaat Poin Komisi Anak dan Komisi Remaja. Sekian warta lisan yang kami sampaikan. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri. Saudaraku, marilah kita memulai ibadah kita dengan hati yang tulus untuk memuji Tuhan. Marilah kita memuliakan nama-Nya, sebab Ia adalah Allah yang sungguh baik, Allah yang senantiasa memelihara hidup kita, Allah yang senantiasa menolong kita dari berbagai rasa takut. Untuk mengawali ibadah online pada hari ini, marilah kita menyanyikan PKJ 4 bait 1 dan 2. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Saudara yang terkasih, ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Kristus beserta saudara. Dan menyertai saudara juga. Saudara yang terkasih, selamat hari Minggu. Apakah di sini tidak pernah ada yang pernah merasa takut? Selalu berani kapanpun dan dimanapun. Nah, tapi sebagai manusia kita tidak pernah bisa menghindari rasa takut. Rasa takut itu bisa muncul kapan saja dan di mana saja. Dan bahkan rasa takut itu membuat kita menjadi cemas dan bimbang untuk melangkah. Namun, sebagai umat percaya kita pun tidak perlu takut karena semua orang juga pasti mengalaminya. Semua orang pernah diperhadapkan dengan situasi-situasi yang membuat dirinya menjadi takut.
Rasa takut memang bisa saja membuat kita menjadi pribadi yang tertutup dan tidak berani membuka relasi dengan yang lain. Tapi di sisi lain, rasa takut itu juga menolong kita untuk lebih berhati-hati di dalam melangkah, dalam bersikap, dan dalam berkata-kata. Maka dari itu, mari kita bersama menghayati rasa takut itu di dalam penyertaan dan tuntunan Tuhan. Bahwa Tuhan hadir di dalam setiap badai hidup yang menerpa. Ia berkuasa untuk menolong kita sebab ia bersama-sama dengan kita mengarungi samudera kehidupan iman kita. Mari kita bersama merendahkan hati kita memasuki doa pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Saya memberikan waktu kepada saudara-saudari yang ada di rumah saat ini untuk merefleksikan perjalanan iman selama sepekan ini. Refleksikanlah, akuilah secara jujur, tidak perlu merasa malu, tidak perlu merasa takut karena Allah adalah Allah yang senantiasa membuka tangannya untuk memeluk kita sekalipun kita adalah pribadi yang berdosa. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang senantiasa membuka tangannya untuk memeluk kami yang tidak layak ini. Di dalam segala keberdosaan kami, ketidaklayakan kami, Engkau justru mengundang kami, memeluk kami dengan begitu hangatnya. Kami bersyukur Engkau adalah Allah yang senantiasa mengampuni kami dan senantiasa memberikan kami kesempatan untuk kami terus-menerus mencoba memperbaiki kehidupan kami. Namun Tuhan, sekalipun Engkau senantiasa mengampuni kami, ajar kami untuk kami tidak menyia-nyiakan dan menganggap enteng anugerah pengampunan-Mu ini. Ajar kami untuk mensyukuri anugerah pengampunan-Mu ini melalui perubahan sikap hidup kami. Karena pengakuan dosa ini sungguh tidak akan ada artinya ketika kami tidak memperbaharui sikap hidup kami. Namun pengakuan dosa ini akan sungguh bermakna ketika kami berani untuk berubah, kami menyediakan diri kami untuk berubah dan kami siap menempuh hidup baru di dalam anugerah pengampunan yang Tuhan sediakan bagi kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mengucap syukur untuk pengampunan yang Tuhan berikan. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita bersama bangkit berdiri dan kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Dalam anugerahnya, Kristus telah melimpahkan pengampunan dosa dan hidup baru kepada kita seperti yang dituliskan dalam Injil Matius pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-31. Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dosa-dosaku
Saudara yang terkasih, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Di dalam segala keterbatasan kami, di dalam memahami firman Tuhan, kami sungguh-sungguh ingin belajar. Kami membutuhkan Roh Kudus Tuhan, sehingga di tengah keterbatasan kami ini pun kami tetap mampu untuk mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Firman Tuhan yang hendak kami baca dan kami renungkan bersama di saat ini, kami imani akan menjadi firman Tuhan yang meneguhkan langkah iman kami ketika kami harus berhadapan dengan berbagai persoalan kehidupan. Dan kami percaya ketika kami sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan ini, firman Tuhan ini akan memandu langkah kehidupan kami. Allah akan senantiasa berada di buritan kehidupan kami untuk memberikan kami keberanian di dalam melangkah. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam segala keterbatasan kami. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, inilah diri kami yang siap untuk diperbaharui. Amin. Saudara yang terkasih, bacaan Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal yang keempat ayat yang ke-35 sampai dengan yang ke-41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara yang terkasih, demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur senantiasa. Haleluya. Halo, berjumpa kembali saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, Jemaat GKI Purbalingga. Apakah ada yang tidak pernah mengalami rasa takut di dalam kehidupannya? Apakah ada? Atau mungkin di rumah ada yang berkata, "Oh Pak, saya nggak takut. Saya nggak takut karena saya punya Tuhan Yesus. Untuk apa takut? Saya tidak takut karena saya percaya Tuhan senantiasa bersama-sama denganku." Sebagai umat yang beriman, kita tidak boleh takut. Nah, ini menjadi menarik. Tentu menjadi pertanyaan teologis juga, menjadi pertanyaan iman. Apakah orang beriman itu bisa takut juga? Dan apakah kalau orang itu kemudian takut, dia dikategorikan tidak beriman? Apakah seperti itu? Mari kita lihat bersama-sama bacaan kita hari ini. Kita bisa melihat bacaan kita hari ini, di mana saat itu para murid mengalami ketakutan. Dijelaskan ya, bahwa yang mengalami ketakutan itu
adalah para murid. Kita bisa baca bersama-sama. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Itu ekspresi ketakutan para murid sebagai manusia yang normal. Kalau kita kemudian membandingkan dan membayangkan situasi para murid di saat itu, para murid juga takut loh. Di saat itu para murid justru bersama-sama dengan Yesus. Yesus ada di dalam perahu itu. Dan bukan hanya di dalam perahu itu saja, mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Yesus dan mereka pernah melihat berbagai karya Yesus. Namun ternyata sekalipun mereka orang yang dekat dengan Yesus, toh mereka juga tetap mengalami ketakutan ketika berhadapan dengan situasi yang membuat mereka merasa hampir binasa. Dan kemudian saudara-saudara yang terkasih, di sini kita bisa melihat ketika murid-murid mengalami ketakutan dan mereka merasa bahwa hampir binasa hidupnya, mereka membangunkan Yesus. Yesus dengan tenang memberikan sebuah tindakan. Yesus menghardik situasi yang tidak baik itu. Badai itu dihardik Yesus dan kemudian badai itu reda. Dikatakan dalam firman Tuhan, danau itu menjadi teduh. Lalu kemudian setelah Yesus selesai menghardik badai itu, Yesus bertanya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ini adalah sebuah pertanyaan Yesus yang juga ingin menegur para murid di saat itu dengan halus. Ketika para murid saat itu berhadapan dengan situasi di saat itu, rasa percaya mereka terhadap Yesus menjadi lemah. Saya kemudian penasaran dengan kata dalam bahasa asli di dalam teks firman Tuhan ini. Kata takut yang dimaksud dalam teks ini itu adalah menggambarkan ketakutan yang bersifat saat itu. Ketakutan yang bersifat in real time. Ketakutan yang saat itu membuat mereka tidak lagi bisa berpikir secara jernih. Ketakutan terhadap situasi yang sedang terjadi di saat itu. Mereka kaget, mereka tidak ada persiapan. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang membuat mereka langsung kehilangan nalar mereka, melemahkan iman mereka, dan mereka mendadak lupa bahwa yang ada di kapal itu adalah Yesus, yang pasti tidak akan membiarkan mereka binasa. Jadi kata takut di sini perlu kita pahami, bukanlah takut yang sifatnya berlangsung lama ataupun ketakutan akan masa depan, tetapi lebih ke arah ketakutan di masa di mana saat itu sedang ada peristiwa yang membuat mereka ketakutan. Ketakutan saat itu juga. Nah, apa yang bisa kita refleksikan? Kita sebagai manusia seringkali juga sangat takut ketika berhadapan dengan situasi di saat ini. Apapun yang saat ini Bapak Ibu alami di rumah masing-masing, saya mau mengajak kita untuk merenungkan sejenak, membayangkan apa yang saat ini sedang kita takutkan. Apa yang paling membuat kita takut, situasi di saat ini yang paling membuat kita takut itu apa? Nah, kalau kemudian kita berkata, "Pak, aku takut ini, itu." Apa yang kita lakukan? Oh, berdoa. Setelah berdoa, apakah itu semua langsung dijawab? Mungkin ada doa yang langsung dijawab, permasalahan langsung selesai. Namun ada juga mungkin di antara saudara-saudari yang berdoa dengan sangat setia, dengan sangat tekun. Namun permasalahan bukannya berangsur-angsur membaik, justru pergumulan permasalahan itu semakin berat, semakin menekan. Atau kita sudah berdoa begitu tekun dan setianya, namun seolah-olah Allah diam. Seolah-olah
Allah membiarkan kita hancur dan mungkin kita berkata seperti para murid, "Guru, apakah Engkau membiarkan kami menjadi binasa?" Apa yang saat ini sedang menjadi ketakutan kita? Apakah kita saat ini sedang mengalami ketakutan dari segi kebutuhan ekonomi? Apakah ada di antara Bapak Ibu saudara-saudari di rumah yang saat ini sedang berjuang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi hariannya di masa pandemi, di mana situasi masih tidak menentu, ekonomi juga tidak menentu? Apakah kita merasa takut? Atau mungkin ada yang saat ini sedang mengalami ketakutan dari segi pekerjaan, di PHK, dan saat ini sedang menganggur di rumah, atau saat ini usahanya betul-betul merosot terus-menerus dari bulan ke bulan, bahkan kebingungan untuk membayar gaji karyawan bulan depan. Apakah kita sedang ada rasa takut karena pekerjaan kita sedang sangat tidak baik? Atau mungkin ada anak-anak muda yang saat ini sudah lulus kuliah, sudah bekerja, atau saat ini pun sudah bekerja mapan namun belum juga mendapatkan jodoh, padahal sudah coba aplikasi macam-macam. Oh, ada aplikasi ini, aplikasi mencari jodoh, cari siapa tahu nemu. Tapi ternyata nggak nemu-nemu juga. Sudah dandan, sudah ke salon, sudah pakai alisnya tebel-tebel begitu. Ternyata nggak ada yang nyantol juga. Lalu kemudian kita bertanya pada Tuhan, "Tuhan, masa Engkau membiarkan aku sendirian sih sampai tua? Teman-temanku sudah pada nikah, teman-temanku sudah pada punya anak. Atau bahkan sudah ada yang anaknya sekolah SMP. Kok aku masih belum dapat juga sih? Aduh, Tuhan, apakah aku dibiarkan sendirian terus-menerus?" Kita menjadi takut. Dan itu wajar. Namun jangan sampai ketakutan kita melemahkan iman. Atau mungkin di masa-masa kini ada yang sedang kehilangan orang yang begitu dikasihi, dan kita menjadi takut karena orang tersebut sangat berarti, sangat berharga bagi kita. Orang tersebut adalah yang menopang kehidupan kita. Dan mendadak kita harus kehilangan dia. Dan kita tidak tahu lagi apakah aku bisa menjalani kehidupan tanpa dia. Itu bermacam-macam dan beraneka ragam ketakutan-ketakutan kita. Dan mungkin masih banyak lagi ketakutan-ketakutan lain yang ada di dalam hati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Dan di tengah-tengah ketakutan itu, mari kita lihat bagian awal perikop ini. Bagian awal perikop ini dibuka dengan sebuah kalimat yang begitu indah dan bagi saya ini sangat penting. Apa bunyi firman Tuhannya? Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke belakang." Apa artinya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian? Artinya yang mengajak itu adalah Yesus. Yesus yang mengajak orang-orang di saat itu, Yesus yang mengajak para murid di saat itu untuk pergi ke seberang. Dan ketika itu adalah ajakan Yesus, maka ketika Yesus mengajak, maka Yesus juga yang akan menyertai perjalanan mereka. Namun di tengah-tengah adanya masalah, mungkin mereka menjadi lupa sehingga Yesus menegur mereka ketika iman mereka mulai goyah. Padahal itu kan pekerjaannya Yesus, itu misinya Yesus, itu ajakannya Yesus. Jika memang Yesus yang mengajak, maka Yesus tidak akan pernah membiarkan mereka binasa. Sama dengan halnya kehidupan kita di masa kini. Jika Tuhan memberikan kita anugerah kehidupan, jika Tuhan yang mengajak kita untuk mengarungi beratnya badai kehidupan di tengah-tengah samudera kehidupan kita saat ini, maka
Yesus juga yang akan menyertai kehidupan kita. Mungkin saat ini mata kita tidak bisa melihat Yesus. Karena apa? Yesus tidak di depan kita. Yesus ada di buritan kehidupan kita. Dia ada di belakang kehidupan kita. Untuk apa? Untuk memberikan kita kedewasaan di dalam kita menghadapi berbagai persoalan itu. Namun ketika kita sudah tidak mampu, Yesus ada di buritan kehidupan kita, tidak akan membiarkan kita sendirian. Jika Yesus yang mengajak, Yesus juga yang akan menyertai. Apakah memang itu sebuah fakta dan juga kenyataan? Bapak Ibu, tadi saya menyebutkan beberapa ketakutan-ketakutan yang kemungkinan besar dialami oleh orang-orang di masa kini. Ketakutan soal pekerjaan, ketakutan soal kebutuhan ekonomi, dan juga ketakutan ketika harus kehilangan seseorang yang menopang kehidupan keluarganya. Saya teringat dan saya ketika menyiapkan khotbah ini mengenang kembali salah satu fase dan peristiwa di mana saya bertemu dengan seseorang. Seorang yang biasa-biasa saja. Seorang ibu bekerja sebagai seorang guru di sebuah kota yang sangat kecil. Bukan sekolahan mewah, sekolahan kecil juga. Apa yang terjadi? Beliau mempunyai 3 orang anak dan 3-tiganya ini jaraknya dekat. Bayangkan Bapak Ibu, kalau jaraknya dekat, yang satu masuk kuliah, lalu setelah masuk kuliah, tahun depannya nyusul lagi anaknya yang satu masuk kuliah, tahun depannya lagi nyusul masuk kuliah. Saya tidak tahu prosesnya secara pasti, namun yang saya tahu adalah kesaksian imannya ketika main ke rumah saya di Sragen. Ibu ini bercerita, Mas, kalau dihitung-hitung secara matematis, gaji saya sebagai seorang guru di sekolahan yang sangat kecil tidak akan pernah cukup untuk membiayai kebutuhan kuliah anak saya yang nomor 1. Karena apa? Pekerjaan saya guru di sekolah kecil di kota kecil. Itu pekerjaan saya. Saya coba cari-cari pekerjaan lain tapi juga ternyata sulit. Kebutuhan ekonomi keluarga kami juga harus terus berjalan dan kami juga harus menyisihkan uang untuk membiayai kehidupan anak-anak kami yang kuliah dan juga yang akan kuliah. Padahal masih harus ditambah membiayai kos, uang makan, apalagi tahun depan kosnya 2, tahun depannya lagi yang ngekos 3, uang makannya berarti 3 orang. Bagaimana mungkin saya bisa membiayai itu semua? Ditambah suami saya juga sedang mencari pekerjaan namun juga belum dapat. Saya mendengar hal itu hanya bisa diam. Diam ketika beliau berkata, tapi entah gimana caranya, tiap saya membutuhkan, selalu ada berbagai macam cara, tangan Tuhan menolong saya, sehingga pada saat waktunya dibutuhkan, saya bisa melunasi biaya kuliah anak saya. Mungkin memang tidak langsung dibayar cash, Mas, tapi dicicil. Dan bagi saya itu cara Tuhan menolong saya. Tiba-tiba ada teman guru saya, tanpa saya minta memberikan saya pinjaman. Bagi saya itu adalah cara Tuhan menggerakkan teman saya untuk menolong saya. Dan yang membuat saya makin kagum pada Tuhan apa, Mas? Di tengah badai persoalan ekonomi keluarga kami, pekerjaan kami, saya bisa bertanggung jawab sebagai orang tua dengan cara membantu anak-anak saya menyelesaikan studinya 3-tiganya, Mas. Kalau dihitung secara matematis tidak akan pernah cukup. Kita hanya bisa melihatnya dari kacamata iman. Saudara-saudara yang terkasih, itu yang diceritakan kepada saya. Ketakutan terkait dengan ekonomi, ketakutan terkait dengan pekerjaan, dan lain sebagainya. Tapi jika Allah yang meminta kita untuk bertanggung jawab terhadap apa yang ada di depan kita, maka Allah juga yang akan mencukupkan segala sesuatunya. Karena apa? Ia yang berada di buritan kehidupan kita,
Dia tidak akan pernah tinggal diam membiarkan kita binasa. Dan saya ingin berbagi refleksi saya bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Iman itu bukan berbicara mengenai suatu keberhasilan semata, kesuksesan semata, atau ketiadaan rasa takut di dalam menjalani kehidupan sehari. Iman justru berbicara mengenai keberanian, bertahan, berjuang, dan bahkan terus melangkah di dalam menghadapi pergumulan dan juga tantangan hidup karena percaya Allah berada di buritan hidup setiap umatnya. Amin. Mari kita bersama masuki saat teduh kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Come on, setiap tangan terangkat. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan baptisan kita seturut pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita bersama memasuki doa syafaat kita. Melalui doa syafaat ini kami ingin berbagi cinta kasih kami, kepedulian kami, perhatian kami untuk sahabat-sahabat kami. Kami ingin berdoa bagi sahabat-sahabat kami yang saat ini sedang berjuang di dalam proses pemulihan dan juga yang saat ini sedang berjuang untuk melawan rasa sakit di dalam tubuhnya. Tuhan, tentu ini bukan suatu hal yang menyenangkan. Namun kami sebagai sahabat-sahabat ingin hadir di tengah-tengah suasana yang tidak menyenangkan untuk kami bisa berbagi sukacita, berbagi pengharapan, dan menumbuhkan semangat bagi teman-teman kami yang berjuang di dalam situasi yang saat ini sedang tidak enak.
melalui kehadiran kami, telepon kami, pesan yang kami kirim, sahabat kami akan dikuatkan, akan semakin semangat di dalam menjalani proses pemulihan ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Majelis Jemaat GKI Purbalingga di dalam menjalani setiap program-program yang telah direncanakannya. Melalui setiap program yang telah direncanakan, kami percaya akan ada pertumbuhan iman di dalam kehidupan jemaat, dan kami percaya setiap program tersebut akan mampu dikerjakan dengan bekerja sama, karena setiap program itu adalah wujud nyata antara persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Ajar kami Tuhan untuk kami tidak hanya berpangku tangan, melainkan ajar kami juga berpartisipasi aktif di dalam menghidupi setiap program-program yang telah direncanakan oleh Majelis Jemaat GKI Purbalingga. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk anugerah Tuhan di dalam kehadiran seorang calon pendeta. Ajar kami sebagai Majelis Jemaat, anggota jemaat maupun simpatisan untuk mendukung calon pendeta yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kami saat ini, sehingga kami mampu untuk memberikan cinta kasih kami, dukungan kami melalui kata-kata yang membangun, sikap-sikap yang suportif, dan juga sikap-sikap yang mampu untuk membuat calon pendeta kami mengalami pertumbuhan. Kami percaya ketika kami mampu bekerja sama, maka GKI Purbalingga akan semakin maju. Kami juga berdoa Tuhan untuk calon pendeta yang Tuhan tempatkan, agar mampu beradaptasi dengan kehidupan jemaat di tempat ini dan juga di kota ini. Kami percaya beradaptasi bukanlah suatu hal yang mudah, namun kami percaya bila Tuhan yang menempatkan, bila Tuhan yang memanggil, maka Tuhan juga yang akan memampukan calon pendeta kami untuk berjuang dan berproses bersama-sama dengan kami. Mampukan kami untuk kami saling bekerja sama di dalam ikatan cinta kasih, sehingga setiap perbedaan-perbedaan pandangan dan juga pendapat itu tidak memecah belah kami, namun justru menjadikan kami semakin dekat karena kami semakin mengenal melalui setiap perbedaan pendapat yang ada. Ini Tuhan doa kami, ini harapan kami, dan kami mempersembahkannya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kini tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kini saatnya kita mempersembahkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 4 ayat 6 dituliskan, "Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan." Persembahan ibu bapak dapat diserahkan secara langsung ke kotak persembahan pada saat ibadah onsite atau diserahkan ke kantor gereja pada jam kerja. Selain itu, ibu bapak juga dapat menyampaikan persembahan dengan transfer ke rekening gereja melalui Bank Mandiri maupun Bank BCA. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, yang selalu melindungi, menyertai kami di setiap saat. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk datang beribadah kepadamu, walaupun melalui online. Tuhan, terima kasih juga. Pada saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk membawa persembahan, sebagian kecil dari berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan untuk kami. Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk menerima, memberkati dan menguduskan persembahan kami ini, agar persembahan kami ini bisa dipergunakan untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan di bumi ini.
Berkati setiap kami Tuhan, tolong kami, pimpin kami, agar kami bisa mempergunakan persembahan ini seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni kami apabila di dalam kami mempersembahkan ini terselip kesalahan-kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, mengucap syukur dan memohon. Amin. Isilah mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milik-Mu. Isilah mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milik-Mu. Saudara yang terkasih, kita saat ini siap untuk diutus dan kita juga siap untuk menerima berkat dari Tuhan untuk memampukan kita melangkah, menapaki samudera kehidupan kita dan juga badai-badai kehidupan kita. Dan saat ini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saudara bagi sesamamu. Kami ingin mempersaksikan Kristus, Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. kini dan selamanya. Dan kini terimalah berkat Tuhan yang akan meneguhkan dan menguatkan perjalanan iman. Allah, Sang Sumber Cinta Kasih berjalan di depanmu untuk memandu dan menuntun perjalanan imanmu. Allah berjalan di buritan kehidupanmu untuk mendewasakan kehidupan imanmu. Allah Sang Sahabat berjalan di sampingmu sebagai sahabat yang menggandeng tanganmu sehingga engkau berani menghadapi badai kehidupan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin.